Wakil Wali Kota Langsa nomor urut 3, Nur Zahri menyebutkan pelaksanaan Pilkada Langsa diwarnai berbagai tindakan pelanggaran hukum, mulai dari politik uang hingga pengerahan aparatur sipil negara (ASN) yang dilakukan oleh Paslon 2 Jeffrey Sentana Haikal Alfi Syahrin. Melalui kuasa hukumnya yang juga Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Badan Pemenangan Aceh Mualim Dekfat, Fajri melaporkan Jeffrey Haikal ke Panwasli Aceh pada Selasa 3 Desember 2024. Dalam keterangannya, Nur Zahri menyebutkan terdapat 6 kasus yang telah dilaporkan masyarakat ke Panwasli Kota Langsa, yang mayoritas terkait praktik politik uang. Namun, hingga kini kasus-kasus tersebut masih dalam proses tanpa kejelasan keputusan, terang Nur Zahri dalam konversi pers di Posko Badan Pemenangan Muzakir Manaf Fadlullah di kawasan Pango, Banda Aceh. Selain politik uang, Nur Zahri menegaskan ada laporan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur sipil negara (ASN) dan aparatur desa untuk mendukung pasangan Jeffrey Haikal. 2 kasus yang melibatkan ASN dan aparatur desa telah diputuskan oleh Panwasli sebagai pelanggaran. Putusan tersebut merekomendasikan pengembalian ASN dan aparatur desa ke atasan masing-masing. Tetapi hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak terkait. Ia menilai ketidakaktifan ini menunjukkan kelemahan penegakan aturan. Serangkaian pelanggaran tersebut bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki unsur pidana. Nur Zahri mendesak Panwasli dan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Langsa untuk melihat kasus-kasus tersebut secara menyeluruh dan mengkategorikannya sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Menurutnya, sanksi yang pantas atas pelanggaran TSM adalah didiskualifikasi pasangan calon yang bersangkutan. Untuk kasus money politik sendiri, itu ada 6 kasus yang sudah dilaporkan ke Panwasli Kota Langsa. Yang sayangnya sampai hari ini masih berproses, kami belum tahu keputusannya apa. Tapi yang jelas ke 6 kasus yang dilaporkan oleh masyarakat ini terkait dengan satu pasangan calon, yaitu pasangan 02. Sedangkan pelanggaran yang dilakukan yang masuk ke dalam laporan Panwasli itu bukan hanya money politik, tapi ada juga penyalahgunaan organisir ASN untuk memenangkan, kemudian juga ada aparatur desa. Yang kebetulan untuk 2 kasus ini, aparatur desa dan ASN, ini sudah ada putusannya dari Panwasli, di mana putusannya mengatakan bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, tentunya kita berharap rangkaian pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat 02 ini bisa dilihat secara utuh oleh Panwasli dan juga KIP, masuk ke dalam pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Karena selain unsur pidana yang ditangani oleh Gakumdu, ada unsur pelanggaran administratif. Nah, jadi yang kita harapkan hari ini adalah Panwasli melihat kasus-kasus yang terjadi di Kota Langsa ini dalam konteks. Kuasa hukum Nur Zahri, Fajri, mengatakan tindakan yang dilakukan oleh salah satu paslon wali kota dan wakil wali kota Langsa tersebut merupakan rangkaian dari beberapa kegiatan pelanggaran yang dilakukan, sehingga paslon 03 membuat laporan atas temuan-temuan pelanggaran tersebut. Dari 6 laporan masyarakat, kemudian kita juga melihat rangkaian. Jadi rangkaian bahwa peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Artinya peristiwa 1, kedua, dan ketiga ini saling berhubungan. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di Pasal 73 di ayat 2 itu menyebutkan tentang adanya perbuatan money politik yang masuk dalam kategori masif, sebagaimana juga diatur di Pasal 135A terkait dengan perbuatan yang TSM, ya, terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, karena rangkaian peristiwa ini kemudian kita melihat bahwa ada ruang yang harus ditegakkan secara hukum, keadilan yang harus ditegakkan secara hukum, sehingga kita menggunakan jalur hukum ini adalah dengan mengajukan laporan ke Panwasli. Dan ini sudah diatur di Perbawaslu nomor 9 tahun 2020, di mana 7 hari, laporannya 7 hari setiap diketahui. Artinya kita setelah mengetahui dari laporan-laporan masyarakat dari hari pemilihan, dan hari ini adalah hari terakhir, hari ke-7, sehingga tadi kita mengambil keputusan di jam
15.30 kita melaporkan ini ke Panwasli. Jadi kita berharap dugaan money politik yang dilakukan oleh paslon 02 dengan dengan tim-timnya ini dapat terungkap dengan baik sehingga memang tidak menciderai pilkada damai atau pilkada bersih yang terjadi di Aceh. Fadzri berharap Panwasli dan MK tidak memandang kasus-kasus ini secara parsial, melainkan sebagai bagian dari skema pelanggaran terencana yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dari Banda Aceh, Lala Nurmala melaporkan untuk Puja TV.